Halo Sobat Coding, kembali lagi dengan saya Faiz Akmal dan di sesi ke-6 kali ini kita akan membahas tentang loop statement. Di loop statement itu sendiri ada dua jenis, yaitu for loop dan while loop. Dan langsung saja kita memasuki pembahasannya di kali ini. Nah, di loop itu sendiri adalah salah satu fitur yang paling penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi suatu blok kode berulang kali. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengulangi operasi yang sama tanpa menulis kode yang berulang-ulang. Di Python ada dua jenis loop yang sering digunakan, for loop dan while loop. Nah, kita mari ke contoh yang pertama. Buat folder baru yang kita buat dan di sesi ke-6 ya. Sesi 6. Di dalam folder kita buat yang pertama. Itu adalah for loop.python. Nah, mari kita mulai dengan for ya teman-teman. Yang pertama contohnya adalah buah-buahan. Kita misalnya mempunyai sebuah buah-buahan. Itu yang pertama yaitu adalah apel, yang kedua adalah mungkin jeruk, yang ketiga adalah mangga. Ini teman-teman. Dan selanjutnya seperti contoh yang tadi kita akan buat yang pertama adalah for kita misalnya mempunyai sebuah buah, buah di dalam buah buahan teman buah-buahan, teman buah-buahan ya teman, variabel buah-buahan ya teman-teman. Dalam sini kita akan print, kita kurung F ya, dan saya suka si kurung di sini teman, kurung, mana kurung, kurung yaitu buah. Saya suka buah. Terus saja kita run, teman-teman. Ada yang salah teman-teman. Oke. Mohon maaf teman-teman, kita ubah yang awalnya buah strip buah-buahan menjadi buah strip bawah buah-buahan, teman. Karena adanya error ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Kita langsung saja run sini dan melihat hasilnya yaitu saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga teman-teman. Dalam contoh ini kita membuat list buah-buahan dan kemudian menggunakan for loop untuk mencetak setiap elemen dari list tersebut. Dan output-nya seperti ini ya teman-teman, akan di-list satu persatu teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita buat lagi yaitu for loop dengan range teman-teman. Selain list, kita juga bisa menggunakan fungsi range dalam for loop teman-teman ya, untuk melakukan pengulangan dengan jumlah tertentu. Misalnya kita ingin mencetak dari 0 hingga 4 ya. Oke. For i in range tanda kurung 5, titik 2 enter, print kurung i, teman-teman. Saja kita akan run. Nah, baik teman-teman. Di sini kita menggunakan range 5 yang akan menghasilkan angka dari 0 hingga angka 4 teman-teman, yang akan dicetak di dalam layar. Selanjutnya
background-nya rada tidak fit itu, maaf. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang while, teman-teman. Kita buat sebuah file baru yang bernama while loop. Ini, teman-teman. Di while loop ini digunakan untuk menjalankan float kode selama kondisi tertentu bernilai true. Artinya, loop ini akan terus berjalan ke kondisi yang kita berikan tetap benar, teman. Nah, untuk tampilan sintaksnya ini. Tadi kita menjalani while, kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Akan dari angka sama dengan 1. Ya, sama variabel angka ya, teman. Angka kita kurung ke bawah sama dengan 5,2, teman-teman. Kita print dikurung angka, teman. Angka 11 sama dengan 1, teman-teman. Ini dia contohnya ya, teman. Dalam contoh ini, kita membuat variabel angka yang dimulai dari 1. Loop ini akan terus berjalan selama angka kurang dari atau sama dengan 5. Setiap kali loop berjalan, nilai angka akan bertambah 1 dengan menggunakan angka plus sama dengan 1, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, dan 4, 5. Untuk selanjutnya, dalam loop, kita juga bisa menggunakan perintah break dan continue untuk mengatur alur eksekusi. Break digunakan untuk menggantikan loop, teman-teman, seperti ya. Sedangkan continue digunakan untuk melewati sisa kode dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Buat teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita buat file baru bernama itu adalah break.loop.python. Nah, di break Python itu sendiri kita akan mencontohkannya, misalnya kita ingin berhenti mencetak angka 3, kita akan berhenti jika menemukan angka 3 itu. Kita bisa menggunakan break untuk menggantikan loop. Misalnya kita for i in range 5,2, enter. If i sama dengan 3,2, break. Ingat-ingat ya, teman-teman, break digunakan untuk langsung, menghindari sebuah else ya, teman-teman. Mungkin seperti harus langsung dilanjutkan ya, teman-teman. Itu gimana ya, eee, seperti langsung ke kondisi selanjutnya, break itu tuh langsung melompati ke kondisi selanjutnya, kan seperti itu, teman. Print i, dan seperti di materi sebelumnya, kita jika menggunakan sama dengan harus double ya, teman-teman. Terus lihat sekitaran, hasilnya seperti apa, dan ini hasilnya, teman. Awalnya kita harusnya mencetak hingga 5, teman-teman. Tapi karena kita menghentikannya sampai 3, maka itu akan dihentikannya, teman. Lanjut dalam eee, mari kita, buat yang selanjutnya yaitu continue, teman-teman.
Jika kita ingin melewati angka 3 dan melanjutkan ke angka berikutnya, teman-teman, gitu ya. Gitu, teman, continue gitu. Continue kita ubah saja, kalau break kita continue, teman. Nah, gitu. 0124. Nah, jika ketemu angka 3 akan langsung dilanjutkan ke angka berikutnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang nested loops. Di nested loops itu sendiri, kita bisa membuat tabel perkalian menggunakan nested for loop ya, teman-teman, misalnya ya. Kita coba ya, teman-teman, kita buat file baru bernama nested loop.python. Di nested loops itu sendiri kita pertama-tama kita buat for in range. Sebelumnya kita atau 1,6 beda dengan sebelumnya. Titik 2 awalnya dengan for in range kurung 1,6 ini, teman-teman. 1.2 enter akan print kurung i kali c, nah, koma n sama dengan kutip 2 slash t. Jadi kita print ini, teman-teman. Ini contoh untuk tabel perkalian dari nested loop ya, teman-teman. Kita coba run. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Di sini kita menggunakan nested for loop untuk menghasilkan tabel perkalian dari angka 1 hingga 5. Setiap loop luar mengendalikan angka dengan setiap loop dalam, dan hasilnya dicetak dalam bentuk tabel, teman-teman, ya. Seperti ini. Jadi 2 kali 2 4, 5 kali 5 adalah 5. Kita seperti membuat tabel di dalam sebuah Python ya, teman-teman. Sangat mudah, kalau di dalam Python itu sendiri. Nah, itu dia, teman-teman, mungkin pembahasan tentang loop statement di Python kali ini. Mungkin karena saya agak sakit ya, teman, skrip saya singkat, teman-teman. Nah, kita sudah belajar tentang for loop, teman-teman, while loop, dan juga kita menggunakan cara apa, belajar tentang cara break dan continue untuk mengatur for loop dan while loop. Jangan lupa untuk latihan menggunakan loop dalam kode kalian agar semakin mahir ya, teman-teman. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Nah, bentar, kita lupa pindah scene, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Bye-bye sobat coding. Bye-bye. Oh ya, ini mic baru ya, teman-teman. Bye-bye.